Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan kali ini kita akan bahas tentang teknik evaluasi yang mencakup tentang evaluasi pengujian dari sistem interaktif secara fungsional, lalu pengambilan evaluasi beberapa pendekatan desain evaluasi. Uh, teknik teknik evaluasi itu tujuannya untuk menguji kegunaan dan fungsi dari sistem interaktif. Evaluasi dapat dilakukan pada laboratorium, lapangan pekerjaan, dan kerjasama dengan user. Beberapa pendekatan yang mengevaluasi perancangan atau desain yaitu metode analitik, metode review, dan metode berbasis model. Beberapa pendekatan yang mengevaluasi implementasi yaitu metode eksperimental, metode observasi, dan metode query. Evaluasi digunakan untuk melihat apakah hasil perancangan dengan proses uji coba sistem yang telah dibuat sesuai dengan permintaan usernya. Proses ini tidak dikerjakan dalam satu fase proses perancangan, tetapi melalui perancangan dengan prinsip life cycle dengan hasil dari evaluasi dikembalikan untuk memodifikasi perancangan. Tujuan evaluasi yang pertama yaitu melihat seberapa jauh sistem berfungsi, melihat efek interface bagi pengguna, dan mengidentifikasi problem khusus yang terjadi pada sistem. Untuk yang dievaluasi pada mata kuliah interaksi manusia dan komputer adalah desain dan implementasinya. Jenis evaluasi itu ada dua jenis. Yang pertama adalah summative evaluation, evaluasi yang dilakukan untuk menguji kesuksesan suatu produk yang sudah selesai, yaitu mencapai standar yang ditentukan sebelumnya berdasarkan ISO. Formative evaluation yaitu evaluasi yang dilakukan selama desain untuk memastikan produk sesuai dengan yang diinginkan pengguna. Tempat untuk melakukan evaluasi dilakukan di laboratorium, dan di lapangan atau lokasi kerja pengguna sistem. Waktu evaluasi dilakukan ketika muncul produk baru atau perbaikan dari produk sebelumnya. Beberapa metode yang membantu mengkomunikasikan informasi antara pengguna dan perancang. Yang pertama adalah brainstorming, 2 storyboarding, 3 workshops, 4 pensil dan kertas percobaan. Metode ini tidak semuanya digunakan secara eksklusif dalam participatory design. Metode ini digunakan untuk memberikan pemahaman antara perancang dan pengguna. Evaluasi terjadi setelah proses perancangan. Lalu evaluasi pertama sistem idealnya dilakukan sebelum implementasi dimulai. Berikut ini adalah metode untuk mengevaluasi perancangan sebelum implementasi. Yang pertama adalah cognitive walkthrough, dua adalah heuristic evaluation, 3 review based atau evaluasi berbasis tinjauan, 4 adalah model base yaitu model evaluasi dasar. Tujuan evaluasi ini untuk cognitive walkthrough yaitu tujuannya adalah untuk melihat seberapa besar dukungan yang diberikan pada pengguna untuk mempelajari beberapa tugas yang diberikan. Dalam pendekatan ini ada beberapa isu yang timbul, yaitu yang pertama, pengaruh apa yang timbul setelah tugas ini diberikan ke pengguna. 2, proses kognitif apa yang tersedia. Ketiga, masalah pembelajaran apa yang seharusnya timbul. Dan analisis difokuskan pada tujuan user dan pengetahuan. Untuk melakukan evaluasi kognitif walkthrough membutuhkan informasi sebagai berikut. Yang pertama adalah deskripsi dari suatu interface yang dibutuhkan itu sendiri. Yang kedua adalah deskripsi dari tugas termasuk usaha yang benar untuk melakukannya dan struktur tujuan untuk mendukungnya. Dengan informasi yang sudah didapatkan, maka
Evaluator dapat melakukan langkah dari workflow, yaitu pilih tugas, deskripsi tujuan awal dari user, lalu lakukan kegiatan atau aksi yang tepat, analisis proses keputusan untuk setiap kegiatan. Yang pertama, memprogram televisi dengan remote control. Misalkan memprogram televisi untuk berakhir secara otomatis 2 jam kemudian. Maka tugas untuk hal itu adalah set waktu awal, set waktu akhir, set channel, dan set tanggal. Contoh di atas ada tujuan dari user, memasukkan pengalaman dan pengetahuannya. Ekspresi di atas adalah pada tingkat tinggi, tidak dijelaskan secara detail pada level interface. Selanjutnya, setiap aksi dianalisis pada formulir workflow. Formulir ini menampilkan sejumlah pertanyaan bagi evaluator sebagai pertimbangan. Pada contoh di atas, maka aksi yang perlu dilakukan adalah penekanan tombol menu. Maka akan muncul banyak pertanyaan seperti, akankah user berhasil untuk menambah tujuan yang diperlukan untuk menekan tombol menu? Gitu. Yang kedua adalah metode ini merupakan penilaian daya guna dari suatu sistem. Ada 10 dasar dari heuristik, yaitu yang pertama visibilitas status sistem, yang kedua kecocokan antar sistem dan dunia nyata, yang ketiga kontrol user dan kebebasan, yang keempat konsisten dan standar, yang kelima pencegahan kesalahan, yang keenam pengenalan atas penarikan kembali, lalu fleksibilitas dan efisiensi berhubungan dengan keindahan dan desain minimal bantuan bagi user untuk mengenali, mendiagnosis, dan memperbaiki kesalahan. Lalu yang terakhir adalah help dan dokumentasi. Review based evaluation atau evaluasi berbasis tinjauan. Metode ini dilakukan dengan melakukan tinjauan ke semua aspek yang berhubungan dengan sistem, yaitu psikologi pengguna, pemilihan ragam dialog, pemilihan menu atau icon, pemanggilan nama perintah, dan lain-lain. Model based evaluation atau model evaluasi dasar, yaitu hasil dari spesifikasi, perancangan, dan evaluasi selanjutnya yang dikombinasikan ke dalam kerangka kerja yang sama, sehingga menghasilkan model evaluasi dasar. Hal ini merupakan pendekatan terakhir untuk mengevaluasi perancangan. Ada 3 pendekatan dari evaluasi implementasi. Yang pertama adalah metode empirik, yaitu evaluasi eksperimen, yang kedua teknik observasi, dan yang ketiga adalah teknik query. Evaluasi eksperimen merupakan evaluasi dengan pendekatan statistik dengan memilih hipotesis yang akan dicoba dan jumlah kondisi eksperimen. Faktor-faktor yang diperlukan dipertimbangkan dalam mendukung evaluasi eksperimen, yaitu subjek, siapa yang mempresentasikan, variabel, sesuatu untuk dimodifikasi dan ukuran, variabel independen, variabel dependen. Lalu yang ketiga adalah hipotesis, apa yang ingin ditunjukkan. Lalu desain eksperimental, bagaimana cara melakukannya. Dalam perancang eksperimen terdiri dari evaluasi eksperimen. Yang pertama adalah between groups atau randomize, yaitu tiap subjek diberikan kondisi yang berbeda, yakni kondisi eksperimen dan kontrol. Keuntungan perancangan ini adalah setiap user menghasilkan satu kondisi. Kerugiannya adalah dengan semakin banyak jumlah subjek yang tersedia akan menyebabkan hasilnya akan berkurang dan perbedaan antara setiap individu akan membuat bias hasil. Hal ini dapat diatasi dengan memilih dengan hati-hati subjek yang dipilih dan menjamin setiap kelompok di masyarakat terwakili. Within groups,
yaitu setiap user akan menampilkan kondisi yang berbeda. Jumlah user yang tersedia lebih sedikit, lalu pengaruh dari subjek lebih sedikit. Teknik observasi. Fungsi perangkat lunak yang digunakan pada teknik observasi yaitu untuk memonitor tes, membuat catatan kejadian penting yang diobservasi dari video proses testing. Yang ketiga, membantu membuat umpan balik atau diagnostik mengenai masalah penggunaan sistem. Jenis-jenis teknik observasi yaitu think aloud, analisis protokol, automatic protocol, analysis tools, post-text, word tracks.